Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamibowo. Saya dari kelas Pendidikan Pancasila IF 44 Gabungan 06. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil survei saya mengenai nilai-nilai Pancasila yang dimiliki masyarakat. Nah, nantinya di akhir kita juga akan menarik kesimpulan dan menemukan solusi dari masalah yang akan kita temui nanti. Baik, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai respondennya. Kali ini saya meminta responden dari teman-teman saya, baik itu dari teman kuliah dan juga teman SMA. Nah, di sini menurut data ada sebanyak dua orang yang berumur 17 tahun, ada 14 orang yang berumur 18 tahun, dua orang berumur 19 tahun, satu orang berumur 24 tahun, dan satu orang lagi tidak ingin menyebutkan identitas umurnya. Tidak masalah. Total responden yang saya dapatkan adalah 20 orang responden. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan pertama. Apakah Anda sudah memahami nilai-nilai Pancasila? Dari 20 responden, 85% menjawab sudah memahami dan 15% menjawab sudah memahami sebagian. Nah, kemudian ini ada daftar sila-sila Pancasila yang sudah dipahami. Sebanyak 18 orang sudah memahami sila pertama, 17 orang sudah memahami sila kedua, 14 orang sudah memahami sila ketiga, 15 orang sudah memahami sila keempat, dan 15 orang sudah memahami sila kelima. Di dalam polling, saya membuat satu orang bisa memilih lebih dari satu sila. Jadi jika mereka mengerti semuanya, mereka dapat memilih kelima-limanya. Makanya kenapa angkanya di sini 18, 17 yang dijumlahkan tentu lebih dari 20. Nah, ini maksudnya berarti 18 orang dari 20 responden itu sudah memahami sila pertama. 17 orang dari 20 responden sudah memahami sila kedua. Begitu juga dengan sila-sila yang lainnya. Nah, cukup banyak ya, dan yang paling banyak di sini adalah sila pertama dengan 18 orang yang sudah memahami. Nah, selanjutnya, apakah Anda sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila? Ternyata hanya 45% yang menjawab sudah melaksanakan dan 55% lainnya sudah melaksanakan sebagian. Jadi berarti ada yang orang yang sudah memahami semua nilai-nilai Pancasila tersebut namun belum melaksanakannya. Nah, kita lihat sila-sila Pancasila sudah dilaksanakan. Kembali lagi yang tertinggi bisa dilihat ada sila pertama, yaitu dengan 18 orang yang sudah melaksanakannya. Sila kedua ada 13 orang, sila ketiga ada 11 orang, sila keempat hanya 9 orang, sila kelima ada 11 orang. Nah, ini menandakan berarti sila pertama sudah lebih banyak dilaksanakan oleh responden saya dari 20 orang tersebut. Nah, selanjutnya saya meminta contoh apa saja yang sudah responden lakukan dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk sila pertama dari yang paling banyak yang sudah dilaksanakan, saya mendapat paling banyak contoh. Ada tidak merendahkan agama maupun pemeluk agama lain, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membedakan agama, suku dan ras dan lainnya, menghormati teman yang berbeda agama saat sedang beribadah. Lalu untuk diri sendiri, misalkan kita sholat, kita beribadah kepada Tuhan kita masing-masing, dan yang paling penting sebenarnya itu Tuhannya satu, jadi kita memiliki satu agama yang tetap dan menganut agama yang diakui di Indonesia. Untuk sila kedua, misalkan kita menjaga tutur kata dan sopan santun, lalu toleransi kepada sesama, kita harus adil, berusaha adil kepada sesama. Nah, untuk sila ketiga, kita sila persatuan Indonesia, misalnya kita toleransi dan tidak mendiskriminasi. Sila keempat, contoh yang sudah dilaksanakan dari jawaban responden, misalkan mengikuti pemilu dengan asas berjudil, musyawarah, toleransi saat musyawarah, tidak memaksakan kehendak. Untuk sila yang kelima itu misalkan seperti gotong royong dan lain-lain. Nah, selanjutnya, kendala apa saja yang dirasakan responden dalam melaksanakan nilai-nilai yang sudah dilaksanakan? Jadi mereka sudah melaksanakan nilai, misalkan mereka melaksanakan nilai pertama, kira-kira kendala apa yang mereka hadapi saat melaksanakan nilai tersebut? Di sini ada beberapa jawaban, seperti lingkungan yang mengabaikan Pancasila seakan-akan hanya tipuan belaka. Ini lingkungannya sangat memprihatinkan sekali ya. Lalu ada juga tidak adanya panutan untuk dicontoh.
ada faktor eksternal, terus ada rasisme dan radikalisme, terus ada juga yang suka kelupaan. Nah, untuk ada juga yang menjawab tidak ada kendala, berarti alhamdulillah lancar seperti ya. Terus ada juga rasa ego atau rasa ingin menang sendiri dan tidak memperdulikan hak orang lain. Memang itu terkadang suka muncul dengan sendirinya tanpa kita sadari. Nah, selanjutnya kendala part 2. Jika ada nilai-nilai dari sila Pancasila yang belum dilaksanakan, apa kendalanya? Apa kendalanya sehingga Anda belum melaksanakannya? Nah, tadi kan ada 55% orang yang baru melaksanakan sebagian. Nah, kenapa sebagiannya belum dilaksanakan? Kalau jawaban dari mereka, eh, kebanyakan terkendala dari kemauan diri sendiri. Jadi seperti apa ya? Mungkin memang belum ada niat atau niatnya belum terkumpul untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Nah, ada juga yang tidak mudah bersosialisasi. Lalu selanjutnya, saya bertanya kepada mereka tentang lingkungan mereka. Apakah masyarakat di sekitar lingkungan Anda sudah memahami dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila? Dan nilai yang cukup mencengangkan untuk saya, sebanyak 75% mereka menjawab baru sebagian yang sudah memahami dan melaksanakan. Ada 20% dari 20 orang yang menjawab sudah melaksanakan. Dan bahkan ada 5% yang menjawab belum dilaksanakan di lingkungannya. Nah, saya tanya lagi, kenapa kalian memilih jawaban tersebut? Yang tadi sebagian sudah atau belum? Nah, yang sudah ada yang menjawab, contohnya dengan melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Oke, mungkin masuk ke sebagian ya, karena baru sila keempat. Terus lalu melaksanakan pemilu dengan asas berjudil. Oke, nah ini ada yang hambatan, mungkin yang menjawab sebagian atau menjawab belum. Itu adanya ormas yang intoleran. Lalu ada orang-orang di masyarakat yang belum menerapkan sila-sila Pancasila tersebut, seperti tidak menghormati orang lain, tidak menghargai sesama, dan lain-lain. Nah, ada juga yang menjawab beberapa golongan masyarakat itu masih enggan dalam menerapkan beberapa sila yang ada dalam Pancasila. Sebagai contoh, ada beberapa golongan yang masih menganggap golongan mereka lebih baik daripada yang lain. Nah, ada juga yang menjawab toleransi antar ras, suku, dan agama yang kurang. Nah, ada juga yang menjawab bahkan orang-orang masih ada yang tidak hafal Pancasila. Di lingkungan mereka berarti masih minim pengetahuan ya berarti tentang Pancasila. Nah, ada yang menjawab juga karena kurangnya edukasi. Nah, ada juga yang menjawab dengan tegas, jangankan untuk memahami dan melaksanakan. Terkadang banyak masyarakat yang bahkan tidak tahu isi Pancasila secara lengkap. Memang betul beberapa kejadian di media sosial ada yang seperti itu. Ada yang tidak tahu isi Pancasila secara lengkap. Nah, ada juga yang menjawab seperti ini. Tidak semua orang mau memahami dan mendalami. Tidak semua orang mau. Nah, walaupun sejatinya Pancasila dari identitas bangsa, namun masih banyak orang yang acuh tak acuh dengan hal tersebut dalam mementingkan kepentingan ras, golongan, atau individunya sendiri. Nah, itu jawaban dari responden yang saya minta. Nah, selanjutnya kesimpulan dan solusinya dari masalah yang kita hadapi. Kebanyakan dari responden, kenapa mereka belum melaksanakan nilai-nilai yang masih belum dilaksanakan, mereka karena mereka belum mempunyai semacam dorongan atau niat untuk melakukan hal tersebut. Jadi seperti tidak ada dorongan yang wah aku harus melaksanakan nilai Pancasila ini, itu belum ada. Nah, namun bagusnya dari responden yang saya terima, mereka 85% sudah memahami dan hanya 15% yang belum memahami semua. Artinya sudah memahami tapi hanya sebagian. Nah, untuk masalah yang saya analisis sebenarnya masih sangat dasar sekali, yaitu kurangnya seperti kurang edukasi atau kurangnya
pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila. Dan mungkin solusi yang bisa saya berikan adalah memperbanyak edukasi tentang nilai-nilai Pancasila ke seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya untuk para pelajar baik dari SD, SMP, SMA ataupun sampai kuliah, namun menurut saya perlu ke semua lapisan masyarakat, baik itu mungkin kepala RT, kepala desa, dan semacamnya. Jadi semua orang bisa mempunyai misi yang sama, visi dan misi yang sama dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila. Jadi mungkin yang tadi ada lingkungan yang tidak mendukung, jadi semoga lingkungannya bisa mendukung dengan edukasi ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga solusinya bisa diterapkan dan semoga bermanfaat dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila di kemudian hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.